Udah pilkada 2020 anjing, geus loba nu paeh goblok. Saya Golagong, orang kampung. Suara dari kampung, penyeimbang suara-suara sumbang dari Jakarta. Sketsa ini tentang fenomena hidup kita. Tunda pilkada 2020 anjing, pan geus loba nu paeh goblok. Blog. Sketsa ini tentang fenomena hidup kita. Masih dalam episode pilkada dan corona serta kursi ini. Kenain kursinya. Indonesia tahu nggak sekarang udah nembus 300.000. Kalau di dunia yang saya tahu 216 negara sudah 17.500.000 tembus. Nah, Bawaslu perkembangan indeks kerawanan pilkada 2020 tahu nggak? 50 kabupaten kota rawan tinggi kena COVID dan 126 kabupaten kota sedang madya. Ya, jadi yang tadi tinggi sekarang pertengahan dan 25 kabupaten kota rendah. Tapi intinya kata Bawaslu ya rawan. Tahu nggak? Menurut Puslit Pusat Politik LIPI bahwa pilkada 2020 ini jika terus diselenggarakan itu sangat tidak bijak dan itu rawan sekali pelanggaran kemanusiaan, dan LIPI menyarankan agar ditunda. Tahu nggak? Bukan hanya LIPI, NU, Muhammadiyah, bahkan Yusuf Kala juga minta ditunda pilkada ini. Nah, Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi juga sama. Banyak orang sekarang minta ditunda. Mendagri lewat Dirjen Otdanya Akmal Malik, dia menegur 51 kepala daerah pada saat pendaftaran kemarin dari tanggal 4 sampai 6 September. Banyak para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Masih mau? Nah, saya mau mengutip lagi Firman Nur, dia sebagai kepala pusat penelitian LIPI. Dia di sebuah media massa pada 1 Oktober 2020 menyatakan bahwa peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 itu masih bisa dinegosiasi. Jadi pemerintah dan DPR itu bisa katakanlah ketemu lagi, ngobrol sambil ngopi, bicara soal tradisi gebluk tadi, bahwa dengan adanya pandemi corona ini pilkada bisa ditunda. Masih ada kebijakan itu. Jadi masih bisa bukan dianulir ya. Masih bisa lah dibicarakan. Bahkan Mahfud MD pada satu diskusi di satu akun YouTube Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Mahfud MD mengatakan bahwa dia sebagai Menko Polhukam, dia bilang bahwa kenapa pilkada ini tetap harus dilangsungkan, karena 90% para calon kepala daerah ini dibiayai oleh cukong. Jadi kalau misalnya ini dimundurkan, biaya sudah dikeluarkan, itu artinya
pengembaliannya lama. Biasanya setiap kepala daerah yang menang, maka kata Mahfud MD ini ada peluang melakukan kebijakan-kebijakan koruptif. Biasanya kebijakan-kebijakannya berpihak kepada para cukong yang membiayai tadi. Jadi tahu kan kenapa kursi ini menjadi mahal harganya dan sangat penting? Karena tadi bahwa konvensi dan konveksi ada semua di kursi kosong ini. Saya ini sebagai rakyat kok senangnya protes melulu ya. Covid sudah 6 bulan, lebih malah sudah hampir 7 bulan. Alhamdulillah ya teman-teman saya yang ASN sekarang nyaman ya, ini berkah juga. Nah sekarang teman-teman saya yang tidak punya pekerjaan tetap ya, penyapu jalanan, tukang kue, salah tidak ya saya ini mengkritik gitu ya, mengingatkan mana yang lebih berharga, nyawa atau pekerjaan. Saya jadi ingat Tito Karnavian, Mendagri kita, mengatakan bahwa pemilu itu berdampak ekonomi, konveksi tadi. Jadi tapi di mana ya relevansinya? Apa alat peraga masih bisa dicetak? Semuanya sekarang disarankan pakai daring. Kampanye, kerumunan sudah dilarang sekarang. Ada peraturannya. PKPU itu ada peraturannya. Bahkan Presiden Jokowi juga meminta agar menindak tegas kalau ada kerumunan, pelanggaran seperti itu. Nah, gimana ya? Saat pendaftaran aja Mendagri sudah menegur 51 calon kepala daerah saat pendaftaran melanggar protokol kesehatan. Dilematis. Pertanyaannya, ekonomi nyawa. Kata orang pintar, kalau kita ngejar ekonomi, bisa nyawa menghilang. Tapi kalau nyawa kita jaga, ekonomi bisa dicari. Nah, Anda mau yang seperti apa? Ini dia sampah. Gimana saya menyapunya? Di era pandemi COVID-19 ini, pandemi itu wabah. Dalam tradisi Jawa disebutnya pagebluk. Pagebluk itu wabah dan cara menangkalnya, tolak balanya beragam. Kalau versi Indonesia mitigasi menurut Luhur Binsar Panjaitan. Ketika beliau di sebuah stasiun televisi bilang, ketika itu sudah diputuskan, ya harus dilaksanakan dan diamankan. Juga akan melakukan upaya-upaya mitigasi, artinya ada upaya pencegahan, resiko terkenanya diamankan. Nah, kalau dalam tradisi Jawa disebutnya pagebluk, ya, gimana caranya? Bisa dengan cara ruatan. Kalau di Banyuwangi ada namanya tari seblang, ya. Kalau di pesisir ada namanya ruatan dalam bentuk larung sesaji. Nah, kalau dalam pewayangan biasanya dalam wayang kulit ada satu lakon yaitu Batara Kala ya di sana. Ruatan Sukerta namanya, lakonnya Batara Kala. Jadi Batara Kala itu dicoba diusir. Nah, jadi sejak zaman dulu tradisi Jawa atau kita sudah melakukan tindakan preventif dengan cara berpikir tradisional, belum memakai ilmu pengetahuan. Nah, mereka pasrah saja pada yang Gusti. Sahabat Golagong TV, terima kasih sudah menonton sketsa fenomena hidup-hidup kita. Jadi, jika itu membawa bahaya, jangan dekati. Agama sudah menyuruh kita bercermin pada kitab kita. Jauhi dulu, sabar, jangan serakah. Ini persoalannya bukan pada mencari pemimpin seperti Gus Dur bilang. Tapi memang Anda ini betul-betul ingin melanggengkan kekuasaan. Nah, saya sebagai rakyat ingin menghimbau, jauhi.
Selamatkan keluarga kita. Biarkan mereka berpesta. Kursi ini ya. Sahabat Golagung TV, terima kasih sudah menonton akun YouTube Ramah Keluarga. Golagung TV tentang literasi semua ada di sini. Semuanya saya serahkan kepada Anda. Kita saling berdialog, terbuka, siap dikritik tanpa bermaksud menjatuhkan, dan harus berdasarkan data, tidak fitnah. Jayalah Indonesia, kita tetap mencintai Indonesia. Salam literasi. Sketsa ini tentang fenomena hidup soal pilkada dan kursi. Selesai. Golagung TV tentang literasi semua ada di sini.